Beberapa minggu yang lalu, gue sempat ngomong kayak gini di video gue. Aduh, gila nih gue. Dan lebih parahnya lagi, ini disutradarai sama sutradara yang udah bikin 4 film di tahun ini, ya. Film-film MCU kalah, bos. Film MCU tahun ini ada berapa sih? Ya? Cuman Deadpool and Wolverine doang, seinget gue. Cuman satu, lu bayangin biasa MCU suka keluaran gila satu tahun bisa 3-4 film kan. Rizal Mantovani dong, ya kan? 4 film udah ada Kereta Berdarah, Saka, Jurnalisa, Sumala, tambah yang satu ini jadinya 5 totalnya, ya. Peta umpet. Ya lagi-lagi gue bener-bener ngerti sama Bang Rizal kenapa bisa bikin sampai 5 film dalam 1 tahun. Apakah lagi ngejar setoran atau gimana ya? Gue nggak. Dan gak nyampe 1 bulan ya. Gak nyampe, bos. Ya, 1 bulan aja gak nyampe. Bukan 5 bulan, bukan 3 bulan, tapi gak nyampe 1 bulan. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui nonton, skip, blow on. Jangan lupa kalian semua, bersama host kalian, Timothy Videalo. Kita masuk di segmen review. Tolong kami. Oke, meskipun ini adalah film ke-6 dari sutradara yang sama di tahun yang sama, tapi awalnya gue cukup tertarik ya untuk nonton film ini. Kenapa? Oke, pertama dari posternya. Harus saya akui, posternya ini cukup keren, cukup menarik, meskipun terlihat ya seperti plagiat ya. Maksudnya terlihat sangat-sangat mengambil referensi dari poster, ya kalian tau lah ya, poster apa yang make pendekatan blok hitam di area mata, ditutup matanya. Harusnya kalian semua udah tahu lah ya, Parasite ya, film yang menang Oscar pada tahun 2019 seingat gua. Cuma bedanya kalau misalnya di Parasite mungkin kita bisa bedah secara semiotika, karena lagi-lagi gua anak DKV, jadi gua bisa ngebedah poster secara desain, mau dari makna, denotasi, konotasi. Oke, sini saya bedah gitu ya. Dan Parasite itu sangat menarik untuk dibedah, dan memang itu salah satu poster terbaik yang pernah gua lihat, yang memang ikonik gitu. Mau sampai kapanpun kita akan selalu ingat sama poster Parasite. Nah, tapi untuk poster yang satu ini cuman kelihatan kayak ikut-ikutan aja, sekedar secara estetik keren gitu, bagus ya, kayak Parasite dengan bedanya color palette ya, black and red gitu. Cuma ya gua nggak ngerasa ada makna semiotika yang enak untuk dibedah gitu. Interpretasinya apa? Karena ya mungkin kalau misalnya kita undang desainer dari poster ini, pasti dia akan ngomong, oh nih saya punya makna begini. Tapi ya enggak lah, menurut gua ya bullshit aja. Ini memang udahlah, lu ikutan sama poster Parasite, dan oke lah, gua nggak terlalu ada masalah. Yang penting bagus secara visual. Oke lah, keren posternya, jadi gua tertarik untuk nontonnya. Nah, alasan kedua, banyak sekali media dan konten kreator yang bilang film ini bagus. Jadi ya udah pasti saya tergerak hatinya ya untuk menonton film ini. Ya gue cukup tergiur, karena ya buat kalian para ngelantur course baru yang baru beberapa minggu belakangan ini ngikutin konten-konten gue, mungkin kalian akan ngerasa kayak mikir, ah ngelantur mah cuma cari film-film sampah doang buat dijadiin konten, buat jadiin cuan. Ya coba tanya ngelantur course yang lama deh ya. Mungkin yang lama harusnya udah tau lah seberapa idealisnya gua. Ya gua ngerasa uang itu sangat penting untuk konten gua, karena ini pekerjaan gua satu-satunya. Tapi bukan yang utama. Yang utama tetap passion, karena ya itulah saking idealisnya gua. Jadi mau banyak yang minta endorse setiap hari di WA gua, endorse. Gua jarang banget peduliin. Kenapa? Karena gue nggak mau diatur-atur. Karena kalau misalnya biasa taruh product placement apa, endorse ini, gue diatur-atur. Gue paling nggak suka diatur-atur. Dan lu mau kasih gue duit berapa, gue nggak mau. Lu suruh gue review bagus, nggak bakal mau gue. Kalau emang jelek ya jelek, suka-suka gue. Seidealis itulah ngelantur gitu. Nah, untuk film-film horor lokal seperti ini, kenapa gue sering bahas ya? Karena memang gue pengen cari film yang emang bagus. Jadi tujuan utama gue bukan nyari film sampah, gue nyari film bagus. Jadi yang terpenting buat gue adalah ya hobi gue, passion gue dalam menonton film. Ngapain gue dapet cuan kalau misalnya nonton film sampah? Kayak gue mau mati nontonnya anjing, demi review buat kalian gitu. Kayak anjing bangsat, kayak parah banget tuh. Kayak gue mau walk out keluar, kan ngapain gue? Itu kan nyiksa diri gue sendiri kan. Jadi ada beberapa film horor lokal di tahun ini yang memang mengejutkan gue. Gue kira awalnya sampah, kok ternyata lumayan. Jadi buat kalian-kalian tuh yang selalu ngechat gue, ah lu mah tiap hari bilang horor lokal sampah, banyak yang gue bilang bagus, cuman emang gak masuk FYP lu. Kenapa? Karena memang otak lu nya aja yang memang maunya sampah-sampah mulu, makanya FYP lu sampah semua isinya. Giliran gue bahas film lokal yang bagus, kagak muncul di FYP lu. Atau enggak
muncul di thumbnail, lu scroll anjing ya, karena bukan gue bahas yang sampah ya, berarti salah di masalah di lu bangsat. Nah, ketika banyak banget reviewer yang bilang bagus, makanya gue cukup terobsesi. Oh, kayaknya ini nih yang gue tunggu-tungguin nih. Akhirnya di bulan Desember di akhir tahun ada juga film horor yang bagus lagi gitu. Setelah sekian lama gue nggak review film horor lokal bagus. Karena gini loh, rasio perbandingan horor lokal bagus dibandingkan yang jelek tuh ibarat kalau misalnya di Indonesia ya 1:100 mos gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada 100 horor lokal nih di tahun ini, yang bagus cuma 1 bangsat. Kalau ada 200 yang bagus cuma 2 anjing. Makanya gue berapi-api ketika ngetahuin ada film ini yang dari posternya udah cukup menarik. Dan terbukti ya, beneran bagus loh. Gak nyangka, gue sama sekali gak expect setelah gue keluar dari bioskop. Anjir, beneran bagus ya. Bagus karena berhasil bikin 2 jam hidup gue kebuang sia-sia. All my friends are toxic, all ambitionless. Bagus. Bagus. Tapi jujur ya, harus gue akuin nih, di 30 menit awal film ini berhasil bikin gue tertarik. Gue kelok, terkunci untuk nonton filmnya semenjak title sequence. Jadi ketika judul Racun Sangga muncul disertai dengan teks credit scene, jadi kreditnya itu ditaruh di opening. Ini menarik sekali, dengan color palette black and red, dengan noise hitam ditambah scoring yang cukup mencekam. Itu ngebuat kita masuk ke atmosfer horor di filmnya. Itu yang jarang sekali gue temuin di film-film horor lokal belakangan ini, yang dari awal udah heboh bla 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 gitu kan. Kayak udah ada jumpscare sana sini gitu, kayak heboh mampus ya. Gue kayak alah apa nih film gitu kan. Ya gue udah nggak fokus gitu dari awal. Nah, film ini pakai treatment yang berbeda dibandingkan horor-horor lain gitu. Bahkan buatannya Mas Rizal Mantovani yang lain ya, 5 film lainnya ya, ini yang paling beda, ini yang paling elegan, harus gue akui. Dari credit scene di awal, ditambah lagi teks-teks ala Conjuring. Kalau kalian nonton film Conjuring pertama tuh biasa ada teks itu kan, yang paragraf yang bisa kita lihat tuh konteks film itu seperti apa. Dan ya kita dikasih lihat lewat situ kalau misalnya Conjuring Katolik, ini Islam gitu. Jadi gue cukup, wah ini kayak emang bener nih kata-kata content creator ini, filmnya horor yang bagus, bener ini kayaknya. Terus di awal-awal ya ada scene misalnya video call. Ini juga menarik nih. Jadi ketika lagi video call, si ceweknya itu di belakangnya suaminya lagi jalan gitu ya. Scene sesederhana itu yang justru bisa bikin jantung gue tuh ke stun seketika tuh gitu. Kayak bener-bener jadi kayak berhenti sesaat ketika ngeliat lagi video call. Gak ada musik sama sekali. Ya udah cuman 2 orang lagi ngobrol, dia lagi ngobrol sama orang tuanya. Tapi kok di belakangnya tiba-tiba ada cowok lagi jalan gitu, gelap-gelapan. Nah, treatment yang kayak begini nih, ini yang diperlukan sebenarnya gitu. Nggak perlu jumpscare murahan, scoring yang bikin pengang kuping gitu, yang kayak gitu, kayak ngapain gitu loh. Lu cuman taruh cowok jalan di belakang ceweknya kayak out of context, itu udah bikin kayak wah anjing itu apaan tadi. Dan dengan ketegangan yang dibuild secara perlahan-lahan dengan baik di awal film ini, scene apapun itu akan terlihat jadi setegang pengambilan rapot hasil akhir semester sekolah gitu. Rasa tegangnya akan seperti itu. Mau scene apapun itu, mau scene kayak lampu gerak dikit aja, itu level menakutkannya udah lebih tinggi dibandingkan scene orang tantrum kayang-kayang siang hari mata jadi putih di film Vina bangsat. Kalau build up-nya bagus. Dan itu yang gue rasain di 30 menit awal film ini. Ketika scene tiba-tiba berubah, pergerakan kamera berubah, tiba-tiba kok jadi long take anjing. Kok jadi handheld nih pergerakan kameranya nih. Long take gitu ngikutin di titik itu gue ngerasain kok setiap audiens di sebelah-sebelah gue. Ketika ada perubahan yang terjadi dalam pergerakan kamera, semua langsung begini. Tutup mata. Ibu-ibu sebelah gue, emak-emak langsung kayak begini. Padahal mereka ngerti sinematografi, gue jamin enggak gitu. Gue yakin mereka nggak ngerti perfilman, sinematografi nggak bakal, teknik-teknik nggak tahu, long take itu nggak tahu apa, handheld nggak tahu apa. Tapi itulah yang dibutuhkan dari sebuah film, bukannya mencoba untuk pamer. Nih, gue punya teknik sinematografi ini, gue bisa long take, gue bisa point of view, gue bisa third person perspektif, bla bla bla, bacot lah, bullshit lah. Yang penting adalah lu bisa masukin teknik dengan pas sehingga mau penonton manapun yang nggak ngerti sinematografi apapun, itu bisa masuk ke filmnya, bisa imersif gitu loh. Dan masih di setengah jam pertama dari film ini, ada satu scene yang harus gue akui, ini adalah scene terbaik dari film ini. Bahkan, ini adalah salah satu scene horor lokal terbaik di tahun ini. Jadi, kalau misalnya kita compare dari semua film horor lokal yang rilis di tahun ini,
ya kita compare scene-scene terbaiknya. Ini menurut gua masuk ke deretan scene terbaik. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong, ini adalah salah satu film horor lokal terbaik di tahun ini, menurut gua bullshit. Ya, udahlah, bullshit menurut gua. Ya, lagi-lagi ya, beda orang, beda selera, beda orang, beda yang di-review gitu ya. Tapi ya, bisa dinilai sendiri lah, kalian buktikan sendiri pokoknya. Ya, cuma buat gua kalau misalnya ada yang ngomong ini film salah satu horor lokal terbaik di tahun ini, bullshit banget. Tapi gua harus akuin, scene yang akan gue bahas kali ini memang salah satu scene terbaik dari horor lokal yang ada di tahun ini. Jadi gini, ada satu scene ketika si Andi ini, sang suami ini lagi di dapur. Nah, di detik ketika dia megang parutan, di titik itu gue langsung ngeri-ngeri sedap sih. Itu udah artinya apa? Artinya gue udah kelok gitu. Ya kalau misalnya gue nggak kelok ke filmnya, dia mau megang pisau, mau megang kapak, mau megang gergaji, gue bodo amat anjing, gue tidur pasti. Tapi kalau misalnya gue udah bisa dibikin kelok sama filmnya, dia megang parutannya, gue udah ngeri-ngeri sedep. Itu baru bener, atmosfernya dapet gitu. Nah ketika dia pegang parutan dan dia marut, gue udah mulai meringkuk nih. Badan gue tuh udah kayak, gue di bioskop udah kayak gini. Ya kan? Nah, lebih kerennya lagi apa? Ditambah scoring musik yang perlahan-lahan makin intens, dibikin crescendo, makin lama makin kenceng. Terus cut to cut ya, dia marut, abis marut nanti ada cut ke scene teko, gitu ya. Terus habis itu ada scene ketika ada orang lagi motong buah. Terus scene lagi ketika dia lagi garuk-garuk tangan. Dan itu repetisi gitu, cut to cut scene. Itu secara cepat, makin lama makin cepat cut to cutnya. Dan makin lama musiknya makin crescendo, makin kenceng. Itu scene keren Bang Rizal, bagus banget. Itu gue akuin bagus banget. Itu scene memang ngeri mampus. Ya gue lihat semua orang juga udah sampai kayak begini-begini tuh scene itu. Kenapa? Karena memang treatmentnya horor mantep itu, cut to cut. Kita dibikin, dia bisa ngatur jantung kita. Kita kayak bangsat, makin cepet cut to cutnya makin mampus juga kita nunggu ini anjing jangan sampai keparut di tangannya atau apanya atau jarinya kepotong atau apa gitu kan. Kita udah mikir aneh-aneh di situ. Aku kada sadar. Akhir-akhir ini aku selalu mendengar suara-suara aneh untuk melukai diri. Rasanya... Ya, tapi sayangnya sih, menurut gue sih, ya itu endingnya sih. Ya, endingnya sih itu menurut gue. Itu udahlah, itu setengah jam itu ya. Ending, tutup dah filmnya. Ah, bisa gue kasih 9, boleh lah. Sumpah ya, gue bingung banget deh. Setelah itu entah kenapa ya, 1 jam selebihnya tuh, gue kayak... bosen mampus gitu. Scene-nya bener-bener jadi kerasa kayak gue nonton film Exorcism tapi versi Islam aja gitu. Exorcism biasa film luar, biasa Katolik kan. Ini Islamnya udah sesimpel itu, udah pengusiran setan. Kenapa jadi gitu? Padahal awal-awal build up-nya ini masalah santet gitu, yang merusak rumah tangga orang. Lah, build up-nya di situ, kenapa akhir-akhir malah jadi pengusiran setan gitu. Gua nggak ngerasa ada faedahnya sama sekali, dan pengusiran setan itu lama banget anjing. Gila, itu bisa setengah jam ada kali anjing. Gua rasa sih begitu ya. Ngeri kagak, tegang kagak, berasa nggak sengaja ketelan obat tidur, iya. Yang dimana memang ini kan ceritanya adalah sepasang suami istri nih baru nikah gitu ya. Nah tapi ada yang sakit hati nih, karena diantara mereka nikah sehingga dikirimin santet. Yang kena si suaminya nih, si Andi nih, kena santet, kulitnya langsung kena kusta tuh. Gua gak tau kena kulit apa lah, penyakit kulit apa, dan gua kerasa itu kayak cuman di tempel-tempel lem bubu anjing. Ya kurang, prostetiknya buat gue sih agak kurang ya. Kalau nonton Sakaratul Maut tuh itu lebih kerasa, itu tripofobia bangsat. Gue anjing, gue nonton sampai ngeri ini kayak lem uhu digosok-gosok jadinya kayak begitu tuh. Ya pokoknya si Andi ini kena santet, dan pas nanya-nanya sama dukun-dukun ya katanya ini adalah santet jenis racun sangga nih judulnya gitu. Yang memang perlu diadu nih kekuatan santet yang satu ini sama santet yang sebelumnya, santet Segoro Pitu, mana lebih kuat gitu. Ya racun sangga atau Segoro Pitu. Kalau santet racun sangga yang kena bisa tiba-tiba kerasukan, kena kodam suara bapak-bapak mesum yang biasa suka muncul di sinetron nyandra anak orang gitu. Kirimkan saya Goban, saya akan kembalikan anak kamu. Suaranya kayak begitu tuh. Kalau racun sangga ya ngeri-ngeri sedep, enggak juga sih. Menurut gua lebih ngeri sebenarnya Segoro Pitu tuh. Menurut gua lebih ngeri-ngeri sedep gimana gitu, karena bisa Kuchiose monster cuangki. Lebih ngeri itu menurut gue ya, daripada bapak-bapak mesum suara tiba-tiba, Bapak, ini saya pengen kasih pemberitahuan, anak bapak saya sudah culik. Ya, bapak bisa tebus murah anak bapak sendiri, mungkin dengan Goban atau es krim Paddle Pop, sehingga saya bisa kembalikan kepada bapak. Gitu. Nah, biasanya suara-suaranya model kayak begituan lah. Nah, lo tahu yang lebih membagongkannya lagi apa? Jadi
ketika si suami istri ini datang ke dukun-dukun gitu, pengen cari tahu gimana cara untuk menetralisir santetnya ini, ya akhirnya ada satu dukun yang kasih tahu gitu. Oh, ternyata ada 2 cara untuk menghilangkan santet ini. Salah satu caranya adalah dengan menyeduh daun kelor, maksudnya daun sangga. Nah, daun sangga nih. Tapi yang jadi masalah, si embok dukunnya ini katanya dia bilang nih ya, saya sudah lama sekali tidak melihat daun sangga ini gitu. Wah, kesannya tuh kayak udah eksklusif banget gitu, kayak langka bener bos ya, lebih langka daripada tinggiling Sunda yang udah mau terancam punah itu. Menurut gue udah lebih langka gitu kesannya ya. Karena wah anjing ini kayaknya harus ke Gunung Kidul kah gitu, harus manjat Gunung Everest kah baru nemuin tuh di puncaknya daun sangga mungkin gitu kan. Gue rasa kayak, gue sih otak gue tuh udah membayangkan hal yang seperti itu. Lu tahu apa? Tiba-tiba di akhir film ya, di akhir film tiba-tiba tuh daun sangga tuh ya, tiba-tiba daun sangganya ada di belakang kebun ternyata bangsat. Lu bilang langka anjing. Ya, lu bilang lu langka. Ada di kebun belakang rumah anjing. Tinggal dipetik, ngepet. Ternyata lebih susah nyari stroberi Lembang bangsat gitu ya. Lu harus nanjak dulu ke Lembang ya, dari Jakarta 4 jam bangsat. Lu petik tuh di kebun stroberi baru dapet. Ini cuman di kebun belakang rumah anjing, daun sangga, cok. Ya inilah, ini tipikal penulisan cerita kayak males banget gitu, kayak no effort anjing. Segampang itu lu nulisin, lu setup di awal susah, lu bikin penyelesaiannya segampang itu gitu. Dan terakhir ngomongin acting juga menurut gue ini hancur-hancuran. Lagi-lagi Fahad Hydra yang udah gue tandain nih gitu di film Vina. Lu bisa lihat lah pembahasan gue acting dia kayak gimana di film Vina. Di awal-awal kemarin pas live tuh udah ada yang ngomong tuh, ini Fahad Hydra nih main di Racun Sangga. Terus gue mikir kayak, semoga aja bisa kayak Kalista Arum yang ternyata salah sutradaranya kemarin. Kalista Arum gua bully di film Perjanjian Setan, gua kira aktingnya emang sampah. Ternyata sutradaranya yang sampah anjing. Karena ketika dia main di Kemah Terlarang, bagus anjing, aktingnya kok bagus tiba-tiba gitu. Oh, ternyata bukan salah aktrisnya. Kalau Fahad Hydra memang kayaknya sih kayaknya emang aktingnya rada-rada sih, karena di Vina kayak begitu, sekarang di sini cuman diganti gayanya aja. Ya ini agak mendingan dikit lah. Kalau di film Vina kan fuckboy toxic, jamet gimana gitu kan. Kalau misalnya di sini mending lah agak kalem dikit, tapi sama sekali aktingnya juga nggak modal muka ganteng sih menurut gua, sumpah. Ya overall gua akan kasih file score 4,7/10 ya, alias sampah. Ya memang nggak busuk-busuk amat karena memang ada beberapa treatment horor yang berhasil buat gua, dan memang lebih elegan lah. Musik yang dipakai jauh lebih soft, nggak yang lebay, nggak yang jump scare murahan gitu ya. Ya ceritanya aja yang lagi-lagi ini ambil thread viral, udah lah gua nggak mau bahas masalah itu lagi. Cuma teruntuk buat ada kemarin yang DM gua bilang, "Bang, ini di IMDb 9/10." Nih sebelum lu malu-maluin diri lu sendiri ya, gue sih kasih saran aja ya, lu mending cari tahu dulu sistem penilaian IMDb itu seperti apa. Lu cari tahu nih 9/10 tuh yang nilai berapa orang. Cari tahu dulu gitu ya, sebelum lu DM gue kayak begitu. Cari tahu dulu sih, saran gue sih gitu. Karena ya kalau misalnya lu at least lu punya otak dikit ya, lu punya IQ 5 aja gitu ya, lu cari tahu aja The Dark Knight ya, 12 Angry Men, nih gue catat nih, Schindler's List, Godfather Part 2, Lord of the Ring, Returns of the King. Itu film-film tadi gua kasih tuh, itu juga 9/10 bos. Ya, 9/10 di IMDb. Jadi kalau misalnya ini 9/10 terus lu bilang bagus, ya selevel dong sama film-film tadi. Ya itu aja sih. Ya sisanya cari tahu sendiri lah. Oke, itu aja lah. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.